Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan mempraktikkan tentang alat-alat ukur listrik, yang mana alat ukur listrik kita menggunakan yaitu ammeter, voltmeter, dan multimeter serta oskiloskop. Langsung saja, pada praktikum kali ini kita membutuhkan beberapa bahan, yaitu baterai dan resistor serta alat ukur listrik yang akan kita gunakan. Untuk alatnya sendiri, yaitu kita membutuhkan kuota internet. Yang kedua ada media. Di sini kita menggunakan media yaitu laptop. Dan yang ketiga aplikasi LiveWord. Langsung saja saya akan mempraktikkan cara penggunaan ammeter atau ampermeter pada rangkaian seri. Kita ambil sebuah baterai. Selanjutnya kita klik galeri, kita pergi ke passive komponen. Kita ambil resistor, 2 buah resistor. Di sini pada rangkaian seri kita menggunakan 2 buah resistor. Untuk nilai beda potensialnya, kita ganti menjadi 12 volt. Dan untuk nilai resistornya atau hambatannya kita ganti menjadi 4 ohm dan juga 5 ohm. Kita hubungkan kepada resistornya, kita hubungkan seperti ini ke resistornya. Lalu kita pergi ke measuring, kita ambil ammeternya, kita letakkan pada ujung di sini. Maka inilah rangkaian ammeter untuk rangkaian serinya. Untuk mengetahui nilai ammeter pada rangkaian seri, maka kita klik current flow, kita klik play, maka dapatlah nilainya 1,31 mikroampere. Selanjutnya kita akan membuat ammeter pada rangkaian paralel, sama seperti pada rangkaian seri. Kita ambil baterai. Untuk tegangannya atau beda potensialnya kita menggunakan nilai sama, 12 volt. Dan untuk resistornya kita menggunakan 3 resistor. Yang mana nilai ketiga resistor ini akan saya buat sama, yaitu 4 ohm. Seperti ini. Lalu kita hubungkan ketiga resistor ini kita hubungkan. Lalu kita sambungkan ke tegangannya seperti ini. Lalu kita pergi ke galeri measuring, kita ambil ammeternya, kita letakkan di ujung sini. Dan untuk mengetahui nilainya, kita klik current flow, lalu kita klik play. Maka
dapatlah nilai ammeter pada rangkaian paralel yaitu 8,25 mikroampere. Inilah alat ukur ammeter pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Baiklah, kita akan melanjutkan ke alat ukur selanjutnya yaitu voltmeter. Kita akan buat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita ambil baterai, kita ganti nilainya menjadi 10 volt. Lalu kita pergi ke galeri passive components, kita ambil resistor. Di sini kita menggunakan 3 resistor. Yang mana ketiga resistor ini kita ubah nilainya menjadi 3 ohm. Ketiga resistor ini nilainya sama yaitu 3 ohm. Lalu kita hubungkan semuanya hingga menjadi satu rangkaian seri. Seperti ini. Inilah rangkaian serinya. Tinggal kita masukkan alat ukur voltmeternya, yaitu kita pergi ke galeri measuring, kita klik voltmeter, kita letakkan di ujung. Untuk mengetahui nilai dari voltmeternya, kita klik current flow agar nampak nilainya. Lalu kita klik run atau play. Maka di sini dapatlah nilainya 1,10 mu volt. Inilah nilai dari voltmeter pada rangkaian seri. Selanjutnya pada rangkaian paralel, sama seperti rangkaian seri, kita ambil baterai, kita gunakan di sini hanya 2 resistor saja. Yang mana kedua resistor ini akan kita gunakan nilainya yaitu 5 ohm. Dan juga nilai potensialnya kita ganti menjadi 10 volt, sama seperti pada rangkaian seri. Lalu kita hubungkan. Seperti ini. Lalu kita ambil alat ukur voltmeternya, kita pergi ke galeri measuring, kita klik voltmeter, kita letakkan di sudut kiri. Untuk mengetahui nilai voltmeter pada rangkaian paralel, kita klik play atau run. Maka dapatlah nilainya yaitu 3,85 mu volt.
untuk rangkaian paralel. Demikianlah untuk alat ukur voltmeter. Selanjutnya kita akan membahas alat ukur multimeter, dan multimeter yaitu analog multimeter, digital multimeter, dan oskiloskop. Baiklah, kita akan melanjutkan praktikum kita tentang alat ukur listrik ini ke bagian multimeter. Langsung saja kita buat terlebih dahulu rangkaiannya. Kita sediakan baterai. Setelah itu kita pergi ke passive components. Kita ambil dua resistor, kita letakkan secara paralel. Kita gunakan nilainya pada resistor pertama ini ada 3 ohm, dan resistor kedua ini juga 3 ohm. Setelah itu kita ambil lagi resistornya, kita letakkan sejajar dengan resistor yang pertama. Di sini kita ganti nilainya menjadi 5 ohm. Selanjutnya kita pergi ke measuring. Kita ambil ammeter, kita letakkan di ujung sebelah resistor pertama. Setelah itu kita ambil lagi ammeternya, kita letakkan di tengah-tengah antara resistor pertama dan resistor ketiga. Setelah itu kita ambil voltmeter, kita letakkan satu di belakang resistor yang kedua, dan satu lagi diletakkan tepat di belakang resistor yang ketiga. Maka setelah itu kita sambungkan semua rangkaiannya seperti ini. Kita sambungkan rangkaiannya agar menjadi satu. Setelah itu kita klik play, maka akan dapat nilai ammeternya yang di sini. Nilai ammeter masuknya 1,11 ampere, dan nilai ammeternya yang keluar 1,11 ampere juga, jadi sama. Untuk voltasenya pada rangkaian paralel kita mendapatkan nilai 3,33 volt, dan untuk rangkaian serinya kita mendapatkan 5,56 volt. Setelah itu kita menggunakan multimeter analog. Kita letakkan di sini multimeternya, lalu kita hubungkan yang positifnya ke positif dan yang negatifnya ke negatif, seperti ini. Lalu kita klik play, maka multimeter analognya akan berjalan, tandanya arus sudah sesuai dan pemasangan juga sudah sesuai dengan prosedurnya. Selanjutnya kita akan menggunakan
multimeter digital. Sama dengan multimeter analog, hanya saja multimeter digital ini langsung nampak angkanya berapa. Dengan nilai yang sama seperti multimeter analog, maka kita langsung sambungkan saja ke rangkaiannya, yang positif ke positif dan yang negatif ke yang negatif. Setelah kita sambungkan seperti ini, maka untuk mendapatkan nilainya kita klik apply. Maka nilai pada multimeter digital ini ada 8,90 volt. Begitulah penggunaan multimeter analog dan multimeter digital. Selanjutnya kita akan menggunakan alat ukur yang namanya oscilloscope. Untuk menggunakan oscilloscope ini, kita ambil oscilloscope-nya, lalu kita pergi ke power supplies, kita ambil AC voltage source, kita ganti nilai untuk nilainya. Kita ganti nilainya untuk AC-nya menjadi 15 dan frekuensinya menjadi 20 Hz. Lalu kita sambungkan yang positif ke positif dan yang negatif ke negatif. Lalu kita klik gambar diagram di sini. Lalu kita klik, kita atur berapa ukuran yang kita inginkan. Tidak perlu terlalu lebar, tapi sesuai dengan keinginan Anda, mau lebar, mau kecil, tergantung. Lalu kita klik 2. Di sini untuk maksimumnya kita pilih 150 volt dan minimumnya minus 150 volt. Untuk timernya kita rubah menjadi 500 meter per second. Kita klik OK. Lalu untuk mendapatkan gelombangnya kita klik play, maka akan ada gelombang yang berjalan pada garis tengah ini. Demikianlah praktikum dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.